penyuluhan TBC yang diadakan pada hari ini di Desa Rindiket. Jadi pentingnya penyuluhan TBC. Bu siapa? Aryani. Ibu Aryani dari Kedama. Nah gini Pak, kalau biasanya dia banyak yang kaya nih Pak ya, yang banyak kan. Ini Ibu Sugianing nih. Pak TBC ngambil aja ke puskesmas, kan obatnya gratis. Oh, saya sudah beli. Saya sudah beli datanya biar tidak kelihatan bahwa saya TBC gitu Pak. Tapi kenyataannya Pak, orang tersebut juga meninggal Pak, karena tidak seperti ini obatnya. Ya. Yang paling ampuh obatnya seperti justru ini. Yang lebih bagus Kalau dari dokter spesialis paru nih Pak ya, obatnya beda. Udah boleh kita dikasih niki ke dokter obatnya itu. Udah sih puskesmasnya seperti ini. Khusus nih untuk khusus yang lebih bagus yang di puskesmas yang lebih bagus. Ya, yang lebih bagus ini yang akan menyembuhkan itu Dari pemerintah itu yang lebih bagus. Kadang-kadang karena pengambilnya di puskesmas kali ini obatnya jelekan gitu. Ini bukan sembarang obat ya. Jadi jika obatnya sudah niki dari terjangkit WHO, TBC, bukan dari Indonesia. kita Dari harus WHO obatnya niki. rajin Dari luar berobat, negeri. jangan sampai putus. Itu yang menemukan itu dokter Koch itu. Ini yang begini ya, yang pertama sekali gini ada TBC itu kan enggak ditemukan itu kan banyak dulu dari tahun 1640 nih kejadiannya dulu kan banyak seluruh dunia itu mati ya zaman dokter Koch POC-nya itu jadi ditemukan oleh dokter Koch nih obatnya nih jadi ini yang mampu cuma sekarang HIV sudah gini cuma HIV-nya kan seumur hidup gininya Berobat. Ya. Kalau HIV seumur hidup ya obat ada tapi sekarang udah disuntik udah ada nih yang baru Bisa sembuh Bu ya? HIV-nya bisa sembuh? hidup, Pak. Oh enggak bisa ya? Ya, cuma HIV Cuma itu ditekan bakterinya aja yang ya? sembuhnya itu enggak Tahu bisa nggak? karena darah itu Pak. Oh, itu ya. Ya, kalau HIV. Kalau ini virus bisa tapi mematikan tapi bisa disembuhkan kalau Oh, gitu ya. Penularannya lewat udara Bu. Nah, lewat udara. Misalnya gini, dokternya nih kalau misalnya kan ada orang yang ibu nih, tetangga TBC nih ibu nih, nggak berobat nih. karena tak berobat. Karena nggak berobat, jadi virusnya itu dari dokter dahaknya itu Bu. Makanya kalau batuk dia itu kan biasanya cuy itu dia ya. Nah itu dah. Virus. Walaupun terkena ini tidak terkena matahari itu tidak mati dia. Kalau di dalam ruangan ini hidup dia. Jadi kita menghirup jadi. Makanya kalau kita mengeluarkan dahak itu lebih bagus isi tanah dengan ada sinar mataharinya mati ya. Karena sing minum obat sing tawon TBC. Nah, terus tuh Bu, bakteri logis itu apa Bu? Bakteri logis itu biasanya kebanyakan itu dari yang pembawa TBC ini menyebar ke tetangga-tetangganya. Kalau nggak tahu nih misalnya batuk nggak tahu kita TBC, kan kita megang ini, oh Pak, salaman megang, kita Bisa habis tuh, Bu, ya? batuk, bisa. Oh, bisa kan ya? batuk gini Oh, Pak, ya. yang ini yang terkena TBC nih, kan nempel sini Pak. Jadi kita salaman atau kita minum di sini gelasnya ini Bisa ya? sudah terkena Pak menular. Sendok apapun karena nggak tahu ya Pak ya, karena dia itu udah kurus baru dia merasakan oh gimana kok kurus. Jadi kalau istilah Balinya yang langsung TBC keluar dahak dia nih batuknya bilang kena cetik ya Pak ya. Cetik geringsing Bu. Gitu ya. Orang cetek geringsing. Gitu. Kadang-kadang sampai meninggal. Ibu kan gini Bu, jadi ini kan kami tidak tahu selama ini ya ada teman kami yang kena TBC. Tapi kami kan di sini akhirnya minum tuh gelas itu campur ini gelasnya. Tapi karena ada air hangat pakai tidak mati dia virusnya. Kalau istilahnya kalau udah diobati virusnya udah mati Pak. Nggak, maksudnya ini kan sebelumnya itu kan ada dicuci bersih aja Pak. Kumannya mati. karena ada salah satu teman kami juga yang semakin kurus tuh Ade Gede namanya. Karena kenapa Pak? Kanker kering. Nggak, maksudnya kan nggak itu dia. Ande.
Tapi enggak batuk-batuk ya. Terindikasi dia ada. Kalau enggak seperti itu Pak ya. Ya. Ibu bapak nih. Ya. Lebih baik dah cek aja dahaknya semua Pak. Itu untuk antisipasi nih Pak ya. Biar enggak itu kok ngurusin gitu biar enggak gitu. Ibu yang ini kok ngurusin. Lebih baik cek aja dahaknya sama kantornya. Nanti tahu dah hasilnya Pak, negatif atau positif. Kalau positif, makanya kita akan datangi Bapak. Kalau negatif, berarti tidak didatangi. Cukup dengan Ibu Sugianing aja. Oh, Dengan betul. kadernya. Kadernya ya. Tidak apa-apa Pak. Nah, kita screening. Terus gini Bu, apa namanya ada itu yang tadi yang saya telah saya baca di sini, yaitu pengaruhnya ke getah bening Bu ya. Ya, Kanker apa Pak? kalau kanker getah bening itu ada, TBC itu ada. Oh TBC yang berpengaruh ke getah bening. Ya. Ada TBC tulang, ada TBC otak, ada pun TBC kandung. Itu istilahnya nih kalau tidak diobati juga nanti kurus seperti bapak itu yang tidak kalau minum obat. Karena ada warga kami satu semakin kurus dah, katanya getah bening itu. Kalau getah bening itu kanker itu beda Pak. Oh kanker, tapi ke darah ini Bu, darah ke darah. Oh kalau itu kanker namanya. Oh kanker ya? Ya kanker. Kalau TBC getah bening beda juga. Oh beda ya. Beda nih. Itu bisa juga kena TBC. Kalau kanker tuh beda. Nah kebanyakan kanker juga hampir sama ya Pak ya. Iya. Terobati seluruh tubuh kan. Iya, betul. Terus jadinya. Jadi di sini harapannya ya biar Ibu dia bisalah seperti ini ya. Jadi menginfokan kepada masyarakat tentang pentingnya kita tentang penyuluhan daripada TBC ya. Dalam artian biar masyarakat lebih jelas lah bagaimana ciri-ciri orang kena TBC, bagaimana cara menghindari ya. Nah, seperti itu harapannya. Karena ada seperti ini sekarang dengan kedatangan Ibu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Bu. Karena semakin lebih kenal lah tentang ciri-ciri daripada penularan TBC itu ya. Jadi pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPIP namanya Pak ya. PPIP. Etika batuk itu yang pertama ya. Ya. Etika batuk misalnya kalau saat batuk itu harus pakai masker bisa, tutup mulutnya. Palingkan wajah Pak. Nah seperti ini batuknya. Atau di saat kita bersin atau batuk pakai tisu juga kan bisa Pak, tutup mulutnya. Iya. Terus jarang ininya membuangnya itu jangan sembarangan Pak, kan gitu, jangan sembarangan di tempat, naruhlah di tempat sampah. Ya virusnya itu tidak menyebar. Cuci tangan sama dengan COVID seperti ini, cuci tangan. Misalnya Bapak dari manapun harus cuci tangan, pakai sanitizer kan ada di sini ya. Ada. Nah, hampir sama dengan COVID itu lah. Sebenarnya kita lah yang dulu TBC itu dari dulu sudah seperti ini begininya. Jadi kena COVID hampir sama. Jadi pakai masker di luar tuh pakai aja masker Bu, bapaknya. Untuk di jalan itu Bu virusnya banyak sekali. Kita enggak, orang mata telanjang itu virus nggak tahu ini. Kadang-kadang kan terbang nih angin itu misalnya kita udah menghirup virus. Jadi pilek, batuk itu udah virus namanya. Nah itu aja Pak, cara mencuci tangan kan udah tahu nih Bapak itu. Udah tahu ini sudah biasa ini. Hampir sama Iya. seperti ini ke. Nah jadi kalau istilahnya yang Vindinya sampaikan, kalau orang ini Bapak ya bolong-bolong ini kalau minum obat TBC itu namanya RO Pak. Namanya RO. Itu namanya TBC resisten obat. Berarti kebal obatnya, udah enggak mempan lagi dengan virusnya kalau udah putus. putus. Jadi efek samping TBC kan udah ada ya Pak baca ya. Ya. Ya pusing, mual itu udah gitu dah. Kan kalau anak-anak sekarang udah ada vaksin ya, vaksin untuk pencegahan TBC udah ada dari umur 2 sampai 3 tahun. Itu di TPP namanya. Kalau Bapak anak kecil ada Pak ya? Ada.
Umurnya di bawah 5 tahun. di bawah 5 tahun. Udah TTP Pak? Belum. Belum ya? Bu, Sugiani mana? Katanya kemarin sama adiknya tuh masih pulang dari Hongkong aja. Iya, iya. Udah didatangi ke Ya, rumah. nanti TTP aja Pak ya untuk menanggulangi ini. Nah, ada lagi Pak, Ibu di pertanyaan. Ada pertanyaan ini teman-teman. Kita juga kan dulu sini kena juga. Oh, kena nih. Udah habis dengan obatnya udah. Iya, Udah udah selesai. sembuh. Sama. Oh, tapi udah sembuh Pak nggih. Sekarang enggak kamu lagi, enggak batuk lagi. Oh, Ya, Pak, Pak. Iya, untuk miring dikit banyak sekali, Bu. Sering dikit ya, Paling banyak di kecamatan sendiri. Dikit. Paling banyak. Udah gitu. Fasenya itu berapa tahun ya Bu dinyatakan sembuh kalau orang TB itu setelah Jadi minum obat? 6 bulan. 6 bulan udah pastinya udah sembuh. Bulan minum obat Bu. Ini Bu, kan ini pastinya kalau sudah minum obat pertama itu fase pertama tahap pertama itu udah virusnya udah mulai ada. Makanya kadang ada alergi Bu, nggak tahu Yang dia. kemarin Bu sempat muntah darah namun ya 5 hari. Sampai udah Gue keras banget. Keras. Sampun kenten iki Bu, bekadine banyarannya ngaman iku. Yang Nah, itu dah. yang hitam tuh yang lempeng-lempeng itu ya. Nah, itu dah. Jadi Sama campur sama yang merah darah itu yang sampai 5 hari dia namanya. nama ya. Ya, Jadi itu kira-kira itu selama minum obat urai awal 2 minggu. ya mungkin ada di Lawson baru kelihatan Pak. Ya banyak yang istilahnya tidak ada seperti gejala seperti batuk itu banyak yang mungkin. Kalau di Lawson baru Ada yang kelihatan. 1 tahun. Baik. Di sini ada pasien yang sudah sembuh. Tuh, Sudah sembuh. Pak Made Sudah Suwarjana. bagus ya Pak ya. Sudah selesai berobat. Yang orang ini mari. Oh, selamat ya Om. Anak lupa tuh. Kira Benten lagi. Nah, nanti untuk gini Pak ya untuk kesehatan ini untuk gininya harus ada ventilasi. Bapak kan rumah ada ventilasi Pak ya, tidak boleh tertutup gitu. Ya selama di rumah nggak pernah di dalam ruangan Bu, di luar aja biar. Oh iya. Kalau di dalam ruangan itu ventilasinya dibuka aja Pak. Iya. Dibuka aja. Bantal-bantal pagi yang dulu udah semua mana. Iya. Kalau pemeriksaan TBC anak ini tuh Pak, nanti istilahnya TST ya, katanya tuberculous skin test ya, nanti di tes nanti kalau anak-anak ini. Terus yang kedua TCM nanti ya, kalau anak di bawah umur di bawah. Yang ketiga nanti di ronsen. Ada yang ditanyakan? Nanti lebih bagus gitu aja Bapak nih. Tes aja gitu ya. Sama ibunya. Ya Bu ya. Nanti dahaknya semua dah. Ambil aja dah. Ada lewat. Nah, udah Bapak Ibu nih. Penjelasan. Itu kan nya nih kasus tindek nek kasusnya. Sing TBC, lalu sing tadi. Sing apa? Sing sing kuat kepala. Itu ah, itu mah. Stop TBC.